4 hal yang perlu kalian ketahui sebelum upgrade ke macOS Koya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bang Ade ID. Apa kabar kalian semua? Gue harap lu semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran rezeki ya. Pada video gue kali ini tidak akan membahas secara detail mengenai fitur-fitur yang terdapat di macOS Koya. Jika teman-teman sedang mencari video tentang hal tersebut, bisa skip video gue dan tonton di channel YouTube lain, atau bisa berkunjung ke website Apple. Namun, jika teman-teman sedang atau punya keinginan akan mengupgrade device-nya, bisa tonton video gue sampai habis ya. Kenapa? Karena kemarin gue barusan upgrade MacBook Air M1 ke macOS Koya, dan alhamdulillah sampai sekarang gue belum ada kendala pada saat memakainya. Nah, semoga setelah nonton video gue kalian bisa mempunyai pandangan baru dan siap buat upgrade ke macOS Koya. Sudah 1 tahun gue menggunakan MacBook Air M1 2020 dari tahun lalu bulan September. Pada saat unboxing dan selesai melakukan setting, langsung mendapatkan notifikasi buat melakukan upgrade ke macOS Sonoma. Dan kalau dihitung dari mulai pembelian baru sampai sekarang, gue sudah melakukan upgrade sebanyak 3 kali. Namun, jika mengacu di website resmi Apple untuk macOS Sonoma versi 14.0 ke macOS Sonoma 14.7 itu memerlukan upgrade sebanyak 13 kali. Pasti ada yang bertanya, Bang, lu kok bisa hanya upgrade sebanyak 3 kali saja? Padahal di website resmi butuh upgrade 13 kali. memang gue tidak terlalu rajin upgrade. Sehingga menurut analisa receh gue pribadi, jika kita mendapatkan notifikasi upgrade tetapi tidak upgrade, maka ketika mendapatkan upgrade versi selanjutnya akan tetap mendownload versi yang sebelumnya. Jadi kapasitas filenya ini lebih besar. Nah, kalau dibagi berdasarkan skala upgrade itu bahasa mudahnya, jika macOS melakukan upgrade kecil seperti perbaikan bug atau security patch, biasanya memang dilakukan berkala atau step by step. Namun, jika macOS melakukan upgrade besar seperti yang gue lakukan kemarin dari macOS Sonoma ke macOS Koya, itu dinamakan upgrade tahunan karena terdapat perubahan nama di sistem operasinya. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Jadi macOS memang salah satu sistem operasi paling rajin upgrade yang pernah gue coba. Meskipun rajin upgrade, tetapi gue sebagai user macOS tidak pernah ngerasa kesel seperti menggunakan Windows yang ketika upgrade membutuhkan waktu lama. Apalagi ketika kita ingin cepat-cepat pulang selesai bekerja, mau mencet shutdown di laptop atau komputer, malah kepencet upgrade. Itu momen paling ngeselin banget asli ketika menggunakan Windows. Pasti dari kalian yang nonton pernah rasain kan? Ayo coba ngaku. Setelah menggunakan macOS dan Windows secara bersamaan kurang lebih selama 1 tahun, ternyata ada beberapa kelebihan yang dimiliki macOS namun tidak dimiliki Windows ketika sedang melakukan upgrade. Mari kita bahas mulai dari Windows terlebih dahulu. Kita tahu bahwa sistem operasi Windows itu mempunyai banyak varian hardware. Karena banyak varian hardware yang harus disupport, maka tidak jarang mengalami permasalahan ketika setelah melakukan upgrade sistem operasinya. Dari mulai laptop atau komputernya sering panas, nge-lag, atau menjadi lambat setelah dilakukannya upgrade. Berbeda dengan macOS, karena yang membuat perangkat hardware-nya itu Apple, dan yang membuat sistem operasinya juga Apple sendiri, sehingga apa yang terjadi? Betul sekali jawabannya teman-teman. Dengan begitu akan meminimalisir terjadinya bug atau isu tertentu setelah dilakukannya upgrade sistem operasi. Meskipun masih ada kemungkinan terjadi, itu pasti akan lebih cepat perbaikannya karena tidak banyak varian hardware yang disupport.
Membahas tentang macOS pasti tidak jauh dengan kata-kata versi beta dan versi stable. Emang perbedaannya apa Bang dari versi beta dan versi stable pada macOS? Jika mengacu dari kata beta, itu merupakan istilah yang sudah familiar pada suatu program atau produk yang masih dalam tahap pengembangan sebelum dirilis secara global atau publik. Contohnya macOS Koya versi beta kemarin yang dirilis oleh Apple pada tanggal 15 Juli 2024. Tujuan dari dirilis versi beta ke publik itu bukan lain hanya untuk menguji program atau produknya dengan lingkup pengguna yang lebih kecil. Sehingga jika terjadi kendala dan kekurangan sebelum dirilis atau versi stable bisa diperbaiki terlebih dahulu. Untuk manfaatnya, kita sebagai pengguna bisa mencoba lebih awal nih daripada pengguna lain dan bisa membantu menguji serta memberikan masukan ke developer. Semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya, device kita bisa mendapatkan bug atau permasalahan yang besar atau kecil. Jadi, usahakan selalu backup data-data penting jika menggunakan versi beta. Takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemarin pada tanggal 22 September 2024 gue melakukan upgrade MacBook Air M1 ke macOS Koya karena pada saat itu gue menggunakan modem Telkomsel Orbit yang gue isi kartu Indosat sehingga pada saat proses upgrade berlangsung itu memerlukan waktu yang cukup lama. Akhirnya gue memutuskan buat membatalkan upgrade, lalu gue lanjutkan ke tempat kerja dengan menggunakan WiFi di tanggal 23 September 2024. Dan ini beberapa tips dari gue jika teman-teman mau melakukan upgrade. Yang pertama, simpan dulu semua pekerjaan, tugas, atau apapun itu yang lu kerjain. Kedua, pastikan penyimpanannya cukup. Jika tidak cukup, maka coba pindahkan ke HDD atau SSD eksternal. Ketiga, usahakan pada saat proses mendownload pakai WiFi, jangan hotspot dari handphone. Kenapa demikian? Karena akan lebih stabil. Yang keempat, pastikan kapasitas baterai lu cukup atau setidaknya membawa charger untuk mengantisipasi kehabisan baterai pada saat upgrade. Tapi kemarin pas upgrade kondisi kapasitas baterainya 100% dan setelah selesai hanya berkurang 4% menjadi 96%. Itu dia tadi beberapa hal yang sedikit gue tahu dan sudah gue bagikan. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa sedikit menambah pengetahuan tentang upgrade OS di MacBook. Mungkin dari gue cukup. Jika lu suka dengan video gue, jangan lupa like dan berikan komentar atau masukan biar gue makin semangat. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Masa iya gue udah effort bikin video nggak lu subscribe? Karena satu subscriber buat gue yang masih belajar seperti ini sangatlah berarti. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.